Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Juwaini. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan atau menyampaikan, mengulas tentang bagaimana cara kita membuat proposal kegiatan, ya. Baik proposal kegiatan yang ingin dibuat oleh para pelajar, ya, oleh mahasiswa, oleh Karang Taruna, para pemuda, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Majelis Taklim, kemudian juga mungkin oleh karyawan-karyawan perusahaan, pegawai-pegawai di instansi, atau siapapun lah yang ingin membuat proposal kegiatan yang bagus, yang baik, ya. Termasuk juga ini bisa dibuat proposal kegiatan oleh lembaga-lembaga yang seringkali mengadakan kegiatan, ya. Apakah termasuk perusahaan juga kadang buat kegiatan, kan? Yang di luar kegiatan dalam arti bisnis inti dari perusahaan tersebut, ya. Jadi bisa dibuat oleh siapapun lah proposal kegiatan ini, termasuk oleh lembaga-lembaga yang mencari dana, ya, atau lembaga-lembaga filantropi itu juga sangat perlu membuat proposal kegiatan untuk mendapatkan dana, gitu. Jadi pada kesempatan video ini saya ingin menjelaskan tahap demi tahap bagaimana atau isi daripada proposal kegiatan itu seperti apa, gitu. Yang nanti bisa dipakai untuk mencari dana, ya. Proposal ini bisa dipakai untuk mencari dana, gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Jadi yang pertama yang harus ada di setiap proposal itu adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan di dalam proposal kegiatan kita, ya, itu intinya adalah proposal kegiatan itu adalah latar belakang. Isi di pendahuluan itu latar belakang pada intinya, di mana di dalamnya itu boleh kita tulis misalnya mengenai perkembangan yang sedang ada di masyarakat, atau kalau kita pelajar, ya, di dalam lingkungan dunia pendidikan, perkembangan di masyarakat, di lingkungan dunia pendidikan, dunia sekolah, ya. Atau kita di kalangan pemuda, ya, perkembangan di kalangan pemuda, atau apapun lah, pokoknya tentang perkembangan yang menjadi katakanlah background daripada kegiatan ini diadakan. Kemudian juga boleh kita cantumkan atau kita masukkan ke dalam bagian pendahuluan atau latar belakang ini fakta dan data yang menunjukkan adanya suatu masalah, gitu. Jadi fakta dan data yang menunjukkan adanya suatu masalah, suatu, ya, katakanlah semacam keadaan yang perlu diperbaiki, gitu, atau sesuatu yang menurut kita ada kelemahan atau kekurangan sehingga perlu diperbaiki. Jadi boleh ada fakta dan data yang kita bisa cantumkan ke dalam poin pendahuluan ini. Dan di bagian latar belakang juga tentunya kemudian kita muat tentang perlunya kita melakukan kegiatan seperti yang mau kita lakukan itu. Jadi bagaimana kita menunjukkan juga di dalam latar belakang atau pendahuluan ini tentang perlunya kita membuat kegiatan itu atau melaksanakan kegiatan itu sebagai bagian dari katakanlah solusi ataupun membantu mengatasi masalah yang ada, atau juga mengatasi kekurangan, ataupun juga mencari suatu solusi, ya, dari keadaan-keadaan yang kita lihat atau kita saksikan pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagian kedua dari proposal kegiatan adalah isinya adalah tentang tujuan, ya. Tujuan, ya. Tujuan dari kegiatan kita itu apa, gitu. Tujuan yang mau kita lakukan dari kegiatan yang kita mau laksanakan itu. Isi tujuan itu biasanya boleh kita tulis tujuan jangka pendek, ya. Boleh kita tulis tujuan jangka pendek suatu kegiatan. Misalnya kalau kita mengadakan suatu perlombaan, gitu. Katakanlah tujuan utamanya adalah meningkatkan kegemaran atau motivasi masyarakat untuk berolahraga. Kemudian tujuan jangka menengah atau tujuan antaranya adalah melahirkan atlet-atlet profesional, misalnya, gitu, ya. Kemudian di tujuan akhirnya bisa kita tuliskan misalnya mencetak prestasi Indonesia misalnya di ajang olahraga tingkat internasional, atau kalau kita mau mengadakannya di tingkat desa mungkin tingkat kecamatan atau kita sebut tingkat provinsi atau apapun, ya. Jadi tujuan itu bisa kita jelaskan mengenai beberapa poin, ya. Tujuan, ya, setidaknya ada 3 poin, ya. Jadi bisa bersifat tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, atau tujuan akhir. Boleh juga kita menjelaskan tujuan dari sisi masing-masing fungsi, gitu. Misalnya kalau tadi kita membuat, ya, kegiatan event lomba olahraga, gitu, kita bisa melihat dari tujuan dari sisi meningkatkan kesehatan masyarakat. Tapi bisa juga dalam rangka meningkatkan persahabatan, gitu, ya. Karena dengan olahraga kita bisa berteman, kemudian saling mengenal misalnya, atau bisa juga dari sisi bisa mendatangkan satu
pendapatan, karena dalam event olahraga itu nanti ada misalnya ada iuran atau pendaftaran gitu misalnya apa. Jadi intinya dari satu kegiatan itu kita coba sisi lihat tujuan-tujuan baik atau manfaat dari kegiatan tersebut dari sudut pandang yang berbeda-beda ya, dari sudut pandang berbeda-beda. Jadi bisa dengan pilihan seperti itu. Itu isi daripada tujuan. Ya setidaknya sekali lagi ada 3 poin tujuan yang kita muat di dalam tujuan tersebut. Kemudian yang bagian berikutnya adalah yang ketiga adalah bentuk kegiatan. Jadi kalau bentuk kegiatan tentu kita harus menjelaskan kegiatan itu apa, ya. Apakah itu perlombaan olahraga, apakah pentas seni misalnya, atau misalnya ada konser musik misalnya, atau misalnya ada suatu tablik akbar kalau di bidang keagamaan, atau mau kita menyelenggarakan suatu gathering kalau bagi karyawan mungkin, atau pertemuan anggota Dharma Wanita di suatu tempat. Jadi apa yang mau kita buat, kita jelaskan di situ bentuk kegiatannya, dan kalau bisa sedikit diberi penjelasan, ya bukan hanya sekedar mau melaksanakan misalnya lomba, katakanlah bulu tangkis tingkat kecamatan misalnya. Tidak hanya itu, tapi dijelaskan misalnya dilaksanakannya misalnya melibatkan katakanlah misalnya berapa lingkup, kalau misal kecamatan berapa desa misalnya, atau nantinya cabang olahraga bulu tangkisnya itu yang disebutnya apakah single atau double gitu ya, atau tunggal putra atau tunggal putri, atau campuran atau ganda putri atau ganda putra. Jadi contohnya itu harus ada penjelasan lah di dalam bentuk kegiatan, bukan hanya sekedar menjelaskan bentuk kegiatan adalah pentas seni pelajar misalnya. Bukan hanya itu, tapi dijelaskan ada kesenian apa yang ditampilkan, apa ada konser musik, apakah tari misalnya, ataukah misalnya ada kesenian melukis atau apa gitu. Ada uraian di dalam bentuk kegiatan tersebut ya. Jadi kegiatan itu kita uraikan sehingga kemudian orang paham, oh maksudnya itu kegiatannya itu seperti ini gitu. Karena kalau dibuat hanya satu kalimat pendek begitu, orang nggak paham ini maksudnya gimana sih bentuk kegiatannya itu gitu. Jadi bahkan kalau bisa juga boleh kita menuliskan tahapan-tahapan atau urut-urutan prosesnya. Kalau memang di dalam kegiatan itu ada urutan prosesnya. Misalnya ada masa pendaftaran, ada technical meeting kalau di lomba olahraga misalnya. Terus kemudian baru adalah pemilihan nomor undi, mengundi nomor misalnya, kemudian memilihkan adalah mengenai posisi-posisi dalam perlombaannya tersebut misalnya, karena nantinya akan ada sistem kompetisi penuh atau setengah kompetisi kalau dalam olahraga ya. Kemudian kalau dalam kesenian kan mungkin ada babak katakanlah kualifikasi umum atau audisi umum dulu, kemudian ada babak perempat, katakanlah 16 besar misalnya atau 8 besar. Jadi tahapan rinciannya boleh juga dijelaskan di dalam bentuk kegiatan ini. Jadi dalam bentuk kegiatan ini kita menjelaskan mengenai bentuk kegiatannya sama uraian dari kegiatan tersebut, dan boleh juga kita tambahkan juga tahapan atau rincian kegiatan kalau memang di dalam kegiatan itu ada beberapa tahapan yang akan dilakukan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat dari proposal kegiatan itu adalah isinya adalah tentang kita menjelaskan siapa pesertanya gitu. Siapa peserta dari kegiatan tersebut gitu. Jadi misalnya kalau misalnya cabang olahraga ya, standing olahraga misalnya kita akan menyebut bahwa syarat pesertanya itu apa, perwakilan dari apa, apakah bebas, itu masyarakat umum boleh daftar, atau nantinya ada perwakilan misalnya daerah-daerah, misalnya tingkat desa mewakili desa-desa atau kelurahan-kelurahan gitu kan, atau misalnya pemuda dengan usia sekian-sekian gitu, karena peserta gitu ya, jadi kita tentukan misalnya usianya berapa gitu, atau kalau memang itu adalah kegiatan ibu-ibu semua, berarti pesertanya adalah ibu-ibu atau wanita dengan usia sekian-sekian misalnya. Kemudian kalau misalnya kita ada tinggal di daerah mana ya kita sebut areanya atau wilayahnya, kita juga bisa sebut di situ. Dan jangan lupa jumlahnya ya, jumlah peserta juga disebut di situ berapa gitu. Jadi ada kuantitasnya kita sebut, kualitas atau karakter atau persyaratan ataupun requirement daripada tentang peserta ini kita jelaskan ya. Kalau misalnya kalau sekolah ya mengadakan apakah cuma diikuti oleh siswa di sekolah itu saja pesertanya, atau juga mengundang peserta dari luar sekolah gitu. Jadi kegiatan itu apakah terbuka untuk umum, untuk level siapa, untuk kelompok usia berapa, berlokasi di mana, kemudian kalau misalnya sampai ada pendidikan ya, kalau sampai karakternya harus dijelaskan bahwa pendidikannya harus misalnya lulus SMA atau lulus perguruan tinggi atau apapun ya, itu bisa dijelaskan di dalam peserta kegiatan. Jadi intinya peserta kegiatan itu kita menjelaskan siapa peserta atau yang akan mengikuti kegiatan tersebut, atau yang menjadi penerima dari kegiatan tersebut, atau yang menjalani kegiatan tersebut, atau yang mengikuti kegiatan tersebut. Baik disebutkan jumlahnya maupun juga kualitas dalam arti karakter, persyaratan, kriteria ataupun apapun yang menunjukkan bahwa
kelompok yang kita maksud akan mengikuti kegiatan tersebut. Gitu. Kemudian yang berikutnya setelah peserta itu adalah mengenai waktu pelaksanaan. Ya, waktu pelaksanaan kegiatan ini kapan ya? Mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan cuma 1 hari, sehingga dijelaskan di situ pelaksanaan tanggal berapa, ya, hari apa, tanggal berapa, kemudian jam berapa sampai berapa. Kemudian itu dijelaskan di situ waktu pelaksanaannya, ya. Kemudian kalau misalnya berhari-hari ya disebut juga berapa hari gitu kan. Bahkan mungkin ada yang mungkin pakai bulan-bulan ya, pakai pertemuan misalnya 2 kali dalam seminggu misalnya. Kalau ada dalam 3 bulan, saya disebutkan di situ 2 kali dalam 1 bulan dan langsung dalam 3 bulan misalnya, atau setiap minggu misalnya diadakannya. Jadi intinya di waktu pelaksanaan itu kita menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan, baik itu hari 1 harinya atau 2 harinya, ada tanggal berapa saja, jam berapa saja. Kalau pakai mingguan ya minggunya kapan gitu kan, dari bulannya bulan kapan, termasuk ya akhirnya tahunnya juga tahun kapan. Jadi harus dijelaskan di situ kemudian di situ ya. Kemudian ya tempat pelaksanaan. Jadi setelah tempat pelaksanaannya di mana acara ini akan dilakukan gitu ya. Bisa jadi tempatnya satu ya, terkonsentrasi di satu tempat, misalnya di sekolah ini, di kampus ini, di lapangan ini, di gedung olahraga ini, ya kan, misalnya di ruang aula di mana, di gedung apa misalnya, atau di ballroom hotel apa misalnya, katakan seperti itu. Jadi intinya dijelaskan tempat pelaksanaannya itu seperti apa ya. Kalau tempatnya juga lebih dari satu ya disebut semuanya gitu. Misalnya tempatnya di mana dan di mana gitu ya. Dilaksanakan di sini, misalnya tahap ini akan dilakukan di sini, tahap itu yang kedua dilakukan di sini. Jadi kegiatan 1 dilakukan di sini, kegiatan 2 dilakukan di sini. Itu disebutkan semua di tempat pelaksanaan. Ya, berikutnya adalah di proposal kegiatan itu yang harus kita cantumkan adalah mengenai semacam rencana pelaksanaan teknis kegiatan atau action plan kitanya ya. Action plan kita itu maksudnya antara beberapa daftar kegiatan yang akan kita lakukan itu dengan waktu-waktunya gitu. Kalau memang ternyata sudah cukup di kegiatan yang tadi kita sebutkan cukup di waktu tadi, itu ya berarti sudah cukup di sana. Tapi kalau misalnya waktunya itu kalau kegiatan kita itu cukup banyak ya, bukan hanya satu kegiatan ya, ada katakanlah kumpulan kegiatan ataupun daftar kegiatan, dalam satu pelaksanaan kegiatan itu ada daftar kegiatan kita. Ya kita harus buat bahwa pelaksanaannya begini, dari mulai katakanlah membuat persiapannya seperti ini, kemudian tahapan pendaftarannya seperti ini, kemudian ini seperti apa. Jadi itu bisa diuraikan di dalam rencana implementation plan ini kalau memang kita punya kegiatan yang cukup banyak dan waktu-waktunya itu beda-beda gitu. Jadi itu makanya kita harus muat dalam satu bagian khusus ya. Kalau memang kita melakukan kegiatan itu dilakukan dengan semacam kegiatan-kegiatan dan kemudian waktunya berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa muat di sini sehingga orang lihat oh tahapannya begini, dari mulai persiapan sampai pelaksanaan sampai katakanlah evaluasi atau penutupan atau pembubaran panitia lah. Katakanlah begitu, karena kita mencantumkan kan sampai dari mulai persiapan acara sampai pembubaran panitianya atau penutupannya gitu. Jadi itu semua ada di dalam bagian action plan atau rencana implementasinya gitu, atau rencana aksinya gitu. Jadi itu dimuat di situ, yang biasanya isinya adalah daftar kegiatan dan waktu-waktunya gitu. Nah, berikutnya adalah anggaran biaya atau anggaran biaya kegiatan ya. Jadi anggaran biaya kegiatan ini sangat penting ya, karena ini akan menentukan keberhasilan kita dalam juga mendapatkan bantuan dana atau sponsor atau apapun ya. Jadi karena salah satu tujuan membuat proposal kegiatan ini agar kita bisa dapat nantinya kan bantuan dana ya, dapat dana atau bisa mengumpulkan dana gitu kan. Nah, ini yang paling penting. Pertama, di anggaran biaya itu memang pada awalnya kita menjelaskan berapa biaya yang akan diperlukan untuk dilaksanakannya kegiatan itu. Jadi kita harus buat daftar kegiatan kita, rinciannya, keperluan kita apa saja, sampai kemudian biaya-biaya yang dicantumkan sehingga totalnya itu keseluruhan berapa, dari mulai katakanlah rapat persiapan ya, kemudian pembelian ATK atau semuanya lah. Semua ya, semua kegiatan itu sampai yang besar-besar sekalipun ya, itu dimuat semua sampai kemudian terkumpul jumlah total keseluruhan biaya yang diperlukan atau biaya yang akan digunakan atau yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, itu bagian pertama dari anggaran biaya ya. Bagian kedua dari anggaran biaya adalah dari mana uangnya itu akan kita dapatkan gitu kan. Apakah memang akan ditutup semua oleh kepanitiaan kita sendiri karena memang kita memang sudah punya uang gitu, atau kita akan mencari dana gitu, akan mencari dana. Nah, mencari dana ini paling penting kita harus memahami bahwa sumber dana dari suatu kegiatan itu ada 3 model ya. Yang pertama adalah dari sumbangan. Jadi orang ngasih uang
membiayai kegiatan kita dan udah selesai gitu aja, disumbang gitu aja tanpa ada mengharap apapun, ya istilahnya tanpa kontraprestasi apapun. Ya itu yang namanya sumbangan gitu. Ini jenis yang pertama adalah mendapatkan dana kegiatan ya. Nah, yang kedua adalah yang model yang dengan sponsor. Yang dengan model sponsor ini intinya adalah kita meminta suatu partisipasi pihak lain, yaitu kita sebut donor atau sponsor ya, yang kemudian dia menyerahkan dana kepada kita, atau bukan hanya dana ya, barangkali juga bisa dalam bentuk yang lain ya, barang atau apapun. Nah, kemudian kita memberi kontraprestasi apa kepada donor ini ya, bisa dalam bentuk misalnya logonya dipasang, atau dia diberi kesempatan nanti untuk presentasi gitu kan, atau misalnya dia diberi kesempatan untuk membuka booth ya, atau meja untuk dia menunjukkan atau menjelaskan produk-produknya misalnya, atau itu juga yang dilakukan sebagai bentuk sponsor. Ini banyak sekali sih ya. Jadi kita bisa menayangkan iklannya di acara misalnya pada saat pelaksanaan kegiatan, itu kita masukkan juga di dalam sponsor. Nah, ini yang model yang kedua ya. Nah, model yang ketiga dalam mendapatkan dana itu adalah yang model dengan dana usaha. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita itu disumbang tapi tidak dengan tanpa pamrih gitu istilahnya. Jadi disumbang tapi tidak tanpa pamrih. Misal gitu ya, misal di suatu kegiatan ya, di suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh kita, nantinya akan ada pihak yang nanti kita ikut jualan misalnya minuman ya, jualan minuman dari suatu perusahaan, di mana kalau minuman itu terjual ya, sekian rupiah, sekian persen dari hasil penjualan itu untuk kita. Jadi kalau disebut sebagai sumbangan tidak, karena ada proses penjualannya ya, yang harus kita ada usaha yang kita lakukan ya. Jadi ini kayak sebutnya dana usaha ya, dana usaha di mana kita harus melakukan sesuatu effort dengan berjualan gitu. Tapi disebut sponsor juga sebenarnya nggak terlalu sponsor ya, karena itu juga begitu sudah terjual ya kita akan dapat gitu. Jadi bahkan intinya ya penjualan, dia boleh disebut juga ada bagian juga sih part sponsornya gitu. Tapi itu jenis yang ketiga ini biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang akan ikut mengisi acara, katakanlah mengisi acara atau ikut di satu acara di mana kita ikut berjualan sesuatu, atau mereka langsung yang jualan. Sebenarnya kita hanya memberi kesempatan dia untuk jualan, tapi hasil penjualannya memang akan diberikan sebagian kepada kita. Jadi 3 model ini yang menurut saya kita harus dalami, harus kita kuatkan ya. Nah, detail daripada mekanisme sumbangan, mekanisme sponsor dan dana usaha ini, kalau misalnya banyak itu bisa kita muat dalam lampiran, Tetapi kalau misalnya hanya pendek-pendek, itu bisa langsung di bagian anggaran biaya. Ini kita sebutkan saja beberapa alternatif daripada mendapatkan partisipasi yang akan bisa dilakukan oleh siapapun dalam membiayai kegiatan, dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk sponsor, ataupun dalam bentuk kerjasama dana usaha gitu. Tapi kalau misalnya kita memang nanti akan lebih kuat dan lebih fokus ya, maka mau nggak mau kita harus membuat satu bagian khusus namanya lampiran untuk menjelaskan masing-masing detail ini secara khusus. Dan mungkin nanti akan secara khusus ya di video yang lain nanti saya akan membuat khusus bagian part yang isinya itu betul-betul bagaimana kita mencari dana ini gitu ya. Dengan proposal ini bagian penjelasan, bagian mencari dana secara detail akan saya buat di video yang lain. Jadi untuk di sini saya cukup menjelaskan dulu bagian yang pokok-pokoknya. Jadi ada bagian sumbangan yang saya lihat tanpa kontraprestasi, yang kemudian bagian sponsor yang dengan kontraprestasi tadi, yang kemudian dengan dana usaha atau dengan kerjasama usaha. Yang ini adalah sebenarnya kita diminta berjualan atau mendagangkan sesuatu, atau mereka juga langsung yang jualan, kita cuma menyediakan tempatnya aja, tapi hasil penjualan itu akan diberikan kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan gitu. Jadi 3 bentuk ini harus difasilitasi dan ditampung dan kemudian dicermati. Dan jangan lupa, semua pola ini harus didekatkan kepada sponsor yang tepat ya. Dan jangan lupa, sumbangan juga bukan hanya kita mencari uang, tapi bisa juga mencari barang-barang atau peralatan atau apapun yang diperlukan oleh panitia. Jadi bisa juga sumbangannya bukan dalam bentuk uang, sponsornya bukan dalam bentuk uang, ataupun dana usahanya juga tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang-barang lain, sesuatu yang bermanfaat untuk kegiatan kita, atau minimal buat organisasi atau lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan ini, atau panitia yang menyelenggarakan ini. Ya, dan bagian terakhir daripada proposal kegiatan adalah kita menjelaskan susunan panitia, ya, susunan panitia dari kegiatan tersebut, ya. Misalnya boleh penanggung jawabnya siapa, penasehatnya siapa, boleh
atau mau langsung dari mulai ketua panitianya, kemudian wakilnya siapa, kemudian ketua-ketua bidangnya siapa, misalnya sekretarisnya dan sebagainya, atau misalnya bidang dana usaha, bidang kepesertaan, bidang apalah dimuat di situ gitu ya. Gitu ya, silahkan dimasukkan di dalam susunan panitia ini, dan jangan lupa juga disebutkan kontak personnya, supaya nanti kalau ada pihak-pihak yang mendapatkan proposal itu mau follow up ya, di susunan panitia di bagian kontak personnya itu akan dikontak ya. Di situ harus dicantumkan namanya, kalau perlu nomor handphonenya, kalau perlu ada emailnya disebutkan ya. Ya kalau mau sampai level disantumkan alamatnya juga ya itu ya silakan ya. Tapi prinsipnya harus ada nama dan nomor kontak atau alamat kontak ya, nomor kontak atau alamat kontak untuk dapat dihubungi oleh pihak-pihak yang membaca proposal tersebut ya. Dan kalau misalnya ini kegiatan ini dilakukan oleh satu katakanlah satu perusahaan tertentu ataupun lembaga filantropi tertentu yang sedang mengadakan pencarian dana, kadang-kadang susunan panitia tidak dicantumkan, cukup kontak person saja ya, karena kan ini bukan kegiatan yang sifatnya apa ya, ada kepanitiaan khusus gitu. Ini sebenarnya kegiatan rutin dilakukan oleh lembaga filantropi dalam mencari dana, jadi cukup dicantumkan nama dan nomor kontaknya aja, itu yang paling penting. Jadi jangan lupa menutup proposal ini dengan kalimat-kalimat yang baik, yang memotivasi, dan yang memberi peluang terjadinya dukungan dan kerjasama. Itu aja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat semua rekan-rekan pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, ya, orang taruna, pemuda, aktivis di lembaga-lembaga kepedulian ataupun orang-orang yang terlibat di lembaga-lembaga filantropi ataupun di perusahaan yang ingin menyelenggarakan kegiatan. Semoga banyak manfaatnya. Dan jangan lupa kalau memang ini bermanfaat, silahkan di-like dan juga di-subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.